Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Bertemu lagi dengan Pak Ngatimin. Kita pada siang hari ini akan belajar IPA bersama-sama lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak ya untuk siang hari ini? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak sekalian yang saya sayangi ya, untuk pertemuan pada kali ini kita akan masuk pada KD yang baru, yaitu mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, setelah pembelajaran pada siang hari ini, nanti kalian diharapkan yang pertama akan dapat menjelaskan partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang kedua, dapat menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. Yang ketiga, dapat menjelaskan teori perkembangan atom. Dan yang keempat, yang terakhir, dapat menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Dan mulailah anak-anak, kita mulai. Yang pertama mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Anak-anak sekalian, bahwa semua benda, baik benda mati yang terdiri dari padat, cair, gas, juga makhluk hidup, terdiri partikel-partikel yang sangat kecil yang tersusun sehingga membentuk jadi besar. Jadi yang disebut partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi atau bahan yang masih mempunyai sifat dari materi itu. Di partikel yang sangat kecil itu dapat berbentuk atom, molekul, dan juga ion. Yang disebut atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur itu. Kemudian kalau yang molekul adalah gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Sedangkan ion adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik. Di muatan listrik kalian sudah tahu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi kalau ada atom atau molekul yang bermuatan baik positif atau negatif, itu adalah disebut ion. Contoh dari atom atau unsur, jadi nanti lambang atom dan unsur itu adalah sama. Jadi misalnya ya, contohnya oksigen huruf O besar, hidrogen H, karbon C, kalsium Ca, kalium K, dan natrium adalah Na. Anak-anak, untuk penulisan lambang unsur itu kalau ditulis dengan satu huruf adalah dengan huruf besar, dan kalau dua huruf, misalnya itu ada CANA, yang huruf pertama ditulis huruf besar dan yang kedua dengan huruf kecil. Itu adalah tata cara penulisan unsur atau atom. Kemudian contoh dari molekul ya, ada O2, H2, H2O, H2SO4, NaCl, NaOH. Nah, jadi dari molekul-molekul itu saya harapkan kalian sudah tahu ya. O2 itu adalah oksigen, H2 hidrogen, H2O air, dan H2SO4 itu asam sulfat yang biasa untuk mengisi aki ya. Dan NaCl itu adalah garam dapur untuk masak, dan NaOH adalah natrium hidroksida. Dan contoh dari ion adalah H+, Cl-, dan Na+, OH-, Ca+, SO4-, dan lain sebagainya. Jadi semuanya kalau ion itu bermuatan listrik ya, baik muatan positif atau muatan negatif. Itulah penyusun dari benda, ada yang atom, molekul, dan ion. Sekarang kita lanjutkan mengenai molekul. Nah, molekul itu ada dua jenis anak-anak. Yang pertama disebut molekul unsur, dan yang kedua adalah disebut molekul senyawa. Apa perbedaan dari molekul unsur dan senyawa itu? Jadi yang disebut molekul unsur adalah gabungan dua atau lebih unsur-unsur yang sama. Jadi misalnya O2, jadi O dengan O, H2, H dengan H ya. Ada C4, ada S8, jadi unsurnya sama. Dan
Yang disebut molekul senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur-unsur yang berbeda. Jadi unsurnya berbeda. Contohnya CO, CO2, jadi beda ya. CO karbon monoksida, CO2 karbon dioksida. H2O air, jadi H2SO4, dan HCl, HNO3, dan lain sebagainya. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, sekarang kalian sudah tahu bahwa ternyata baik benda mati ya, benda mati yang berupa benda padat, cair, dan gas, juga makhluk hidup terdiri dari apa? Partikel-partikel yang sangat kecil ya, yang tersusun dari atom ya, dari atom tadi bergabung menjadi molekul, bergabung lagi ya menjadi senyawa, dan dari senyawa tadi dapat menjadi benda padat, cair, gas yang besar, atau menjadi makhluk hidup. Adalah penyusun dari benda mati dan makhluk hidup, berarti terdiri dari partikel-partikel yang kecil tadi. Selanjutnya kan kita lanjutkan mengenai partikel subatom, yaitu partikel penyusun atom. Jadi ternyata atom itu tidak yang terkecil, jadi atom itu masih ada penyusunnya lagi, jadi yang lebih kecil dari atom. Apa itu? Jadi ternyata atom itu terdiri dari partikel-partikel subatom atau penyusun atom, antara lain proton yang bermuatan positif, kemudian neutron, dia netral, artinya tidak bermuatan, dan yang ketiga adalah elektron, dia bermuatan negatif. Proton dan neutron itu bergabung menjadi satu yang disebut inti atom, sedangkan elektron itu berada di luar, berputar mengelilingi inti atom. Yang harus kalian ingat bahwa inti atom yang terdiri dari proton dan neutron itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi tetap terus di tengah, dan yang bisa bergerak atau berpindah-pindah yaitu elektronnya yang bermuatan negatif. Karena elektron ini bisa berpindah-pindah, maka atom itu bisa bermuatan listrik. Jadi atom ada 3 jenis. Yang pertama, atom itu ada yang netral. Apa atom netral itu? Yaitu atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Dan ada atom yang bermuatan positif, yaitu atom yang kekurangan elektron. Artinya apa? Karena elektronnya pindah ke atom yang lain, sehingga dia mempunyai jumlah proton yang lebih banyak dari jumlah elektronnya. Dan yang ketiga yaitu atom yang bermuatan negatif, yaitu atom yang kelebihan elektron. Karena apa? Dia mendapat elektron dari atom yang lain, sehingga jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Jadi ya, atom itu ada yang netral, bermuatan positif, dan juga bermuatan negatif. Hingga dari partikel-partikel penyusun atom tadi ya ada 3, ingat-ingat. Jadi proton muatannya positif, neutron netral, dan elektron negatif. Jadi kalau penemunya itu ya kalian dapat menjajah sendiri ya, elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, kemudian proton itu ditemukan oleh Goldstein, dan neutron diketemukan oleh Chadwick. Jadi kalau pada gambar kamu perhatikan, proton dan neutron ya bergabung menjadi inti atom yang berada di tengah, dia tidak bisa berpindah-pindah. Dan kalau elektron berputar mengelilingi inti, jadi dia bisa berpindah-pindah. Adalah partikel-partikel subatom atau penyusun dari atom. Kemudian mengenai teori atom, ya teori atom. Jadi sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu, maka dari yang pertama sampai yang modern ya ada 5 teori atom. Yang pertama teori oleh Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford,
Yang keempat, teori atom Bohr, ya Niels Bohr, dan yang terakhir mengenai teori atom modern, disebut juga mekanika gelombang. Anak-anak sekalian, ya, mari kita pelajari bersama-sama satu demi satu dari teori-teori atom ini. Yang pertama mengenai teori atom Dalton. Dalton mengatakan bahwa ternyata atom itu digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi disebut atom dari bahasa Yunani itu terdiri dari a dan tomos. A tidak, tomos dibagi. Jadi disebut atom berarti sudah tidak dapat dibagi lagi. Itu menurut Dalton. Jadi juga atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Ini adalah teori atom menurut Dalton, ya. Dan yang kedua menurut Thomson, ya, teori atom Thomson. Jadi Thomson adalah yang menemukan elektron tadi, ya. Thomson mengumpulkan bahwa model atom seperti roti kismis. Jadi kalian tahu ya roti kismis, atau juga seperti onde-onde, ya. Onde-onde. Menurut Thomson bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Nah, itu menurut Thomson seperti onde-onde itu, ya. Jadi wijennya itu kan tersebar seperti itu. Itu menurut Thomson, ya. Jadi atom menurut Thomson. Dan yang ketiga, teori atom Rutherford. Ya, Rutherford mengatakan bahwa ternyata atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Jadi seperti ini, ya, gambar model atom dari Rutherford. Jadi terdiri inti yang bermuatan positif di tengah dan elektron-elektron, ya, mengelilingi inti tadi. Nah, dan yang keempat, ya, teori atom dari Bohr, ya, Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut orbit atau disebut kulit atom. Jadi perkembangan dari Rutherford tadi ke Bohr terutama ini bahwa hampir sama, tapi Bohr mengatakan bahwa elektron itu berputar mengelilingi inti, ya, pada orbit tertentu, pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom, ya. Jadi apabila elektron berpindah dari kulit yang keluar, ya, lebih luar, maka elektron akan menyerap energi. Tetapi kalau elektron berpindah ke kulit yang lebih dalam, lebih dekat dengan inti, maka elektron akan memancarkan energi. Sementara kalau pada lintasannya saja, pada orbitnya, maka dia tidak akan memancarkan energi. Itu adalah teori atom dari Bohr. Dan yang terakhir, teori atom yang modern, ya, tersebut juga mekanika gelombang. Teori ini dikemukakan oleh Erwin Schrödinger, ya. Schrödinger menguatkan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi hampir sama dengan teori Bohr tadi, cuma
teori modern mengatakan walaupun elektron itu mengelilingi inti, tetapi lintasannya, letaknya ya tidak tertentu, ya, tidak tertentu, di mana tidak tahu bahwa karena begitu cepatnya dia mengelilingi inti dan disebutkan dengan kecepatan cahaya tadi. Nah, anak sekalian, itulah ya teori-teori atom dari Dalton sampai yang modern sekarang. Sekarang kita lanjutkan mengenai nomor atom dan nomor massa. Dan anak-anak sekalian ya, karena jumlah unsur di alam ini sangat banyak, maka para ahli ya mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, dari sifat-sifat itu maka dikelompokkan, nanti ada pada tabel periodik unsur ya, sistem periodik unsur itu ada nanti belakang. Ya, ini dengan cara apa? Mengelompokkan ya suatu unsur itu dengan nomor atom dan nomor massanya. Jadi kalian ingat bahwa seperti simbol ini X, Z, dan A. Jadi X itu adalah lambang unsurnya, kemudian Z adalah nomor atom, dan A disebut nomor massa. Z ya nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau juga sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau pada atom netral maka jumlah proton akan selalu sama dengan jumlah elektronnya. Kemudian A adalah nomor massa. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutronnya, maaf ya. Jadi sekali lagi nomor massa itu merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutronnya. Sehingga jumlah neutron, untuk mengetahui jumlah neutron maka dari A nomor massa dikurangi Z atau nomor atom. Itu akan ketemu jumlah neutronnya ya. Jadi sekali lagi jumlah neutron itu sama dengan A dikurangi Z. Dan contohnya ya dari nomor atom dan nomor massa tadi ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama disebut isotop. Jadi isotop adalah atom-atom yang memiliki jumlah proton yang sama. Jadi nomor atomnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Yaitu misalnya C612, C613. Jadi nomor massanya sama 6 dan 6. Dan ada isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya P1531, S1632. Jadi jumlah neutronnya sama. Jadi 31 kurang 15, 16. 32 kurang 16, 16. Jadi sama-sama jumlah neutronnya 16. Dan ada isobar. Yang disebut isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama. Jadi nomor massa berarti yang atas ya tadi ada Na1124 dan Mg1224. Jadi sama-sama nomor massanya 12. Itu disebut isobar ya, isobar. Dan ini Bapak tampilkan sistem periodik unsur ya. Kalian supaya tahu itu ada warna-warna. Warna itu menunjukkan wujudnya hampir sama. Jadi sifat-sifatnya sama dalam satu garis ya, itu. Nanti dapat kalian pelajari lebih lanjut kalau kalian nanti sudah di SMA atau kuliah ya, mengambil kimia, nanti akan kamu pelajari lebih detail lagi. Selanjutnya untuk contohnya ya, Bapak berikan contoh. Yang pertama Fe2656. Ini menunjukkan apa? Bahwa nama unsurnya ada Fe. Fe itu ada ferum. Ferum itu besi ya. Di besi. Dan nomor atomnya, nomor atom yang bawah 26 dan nomor massanya yang atas tadi 56. Sehingga jumlah protonnya sama dengan 26, jumlah elektronnya juga 26, dan jumlah neutronnya adalah 56 dikurangi 26 sama dengan 30. Nah, ini
Untuk contoh yang kedua yaitu Na1123. Nama unsurnya Na itu adalah natrium, nomor atomnya yang bawah dari 11 dan nomor masanya 23 yang atas. Jadi jumlah protonnya 11, jumlah elektronnya 11 dan jumlah neutronnya 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, sekalian ya, dari contoh soal ini ya, Bapak harapkan kalian sudah paham mengenai nama unsur, kemudian cara mencari jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron dari suatu unsur. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, mungkin pertemuan pada siang hari ini sudah cukup ya. Yang terakhir ada tugas ini, kalian lengkapi tabel 8.4 dari buku paket halaman 113 ya. Ini melengkapi dari tadi nama unsur, kemudian nomor atom, nomor massa, jumlah proton, neutron, dan elektron. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan nanti pada waktunya. Demikian pertemuan pada siang hari ini. Saya harapkan kalian sudah jadi jelas untuk mengenai pelajaran pada siang hari ini. Sekali lagi ya, harapkan tetap semangat, jaga kesehatan terus ya, jaga nutrisi, jaga badan, dan sekali lagi tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.